Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan prolog tentang Kulwat dengan tema Develop Strong Family atau Develop Parenting and Strong Family. Ada 4 bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan urgensi dari Islamic parenting itu sendiri. Yang kedua tentang metode dan tujuan parenting. Yang ketiga yaitu tentang mendahulukan adab sebelum belajar ilmu. Yang keempat tentang personality genetik, itu sebagai dasar untuk mudahnya komunikasi yang efektif dalam sebuah rumah tangga. Baik, yang pertama, baik buruknya orang tua di dalam mengasuh putra-putrinya akan menentukan masa depan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi bagaimana kedua orang tua itu memastikan putra-putrinya berada di rel yang benar. Ini dibekali tentang tauhid, keimanan yang benar, kemudian diberikan keteladanan, diberikan pembiasaan-pembiasaan. Anak laki-laki diajak ke masjid, anak perempuan dibiasakan menutup aurat ketika keluar rumah, dan dibiasakan dengan mengamalkan doa-doa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Diberikan nasihat yang baik, kemudian dikontrol aktivitasnya, dan juga diberikan reward dan hukuman apabila melakukan kesalahan, tentunya dengan mendidik. Nah, itulah apabila orang tua salah dalam mendidik, maka akan berakibat fatal baik dunianya maupun akhiratnya. Nah, yang kedua, metode dalam mengasuh anak atau mendidik anak. Pesan baginda Rasul, akrimu auladakum wa asinu adabahum. Ada 2 hal. Akrimu auladakum ini terkait dengan metode mengasuh anak, itu dengan cara memuliakan anak. Karena Allah sendiri juga memuliakan Bani Adam. Bagaimana cara-cara yang mulia dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk gulawentah putra-putrinya. Banyak terjadi kesalahan karena satu perilaku sedikit yang kurang ini, orang tua mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Apakah itu anak nakal, anak bodoh, anak bandel, dan sebagainya. Demikian juga gurunya di sekolah pun juga demikian. Dampaknya apa? Suatu hari anak akan membuktikan ucapan-ucapan kedua orang tuanya atau guru-gurunya. Ini betapa pentingnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari parenting adalah wa asinu adabahum, yaitu perbaikilah adabnya. Karena apa? Karena anak itu, setiap bayi yang lahir punya potensi zaluman jahula, zalim dan bodoh. Maka bagaimana dengan sifat zalimnya itu diperbaiki dengan cara diberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya hidup, bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang benar. Nah, itulah keteladanan kedua orang tua sangatlah berpengaruh bagi putra-putrinya. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang perlu dibiasakan kepada putra-putrinya, yang diharapkan kemudian hari anak itu akan terbiasa dengan perilaku-perilaku yang positifnya. Rasulullah berpesan, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jadi ketika kita berbicara kepada anak usia TK, tentunya beda dengan anak usia SMA. Nah, usia SD berbeda dengan usia SMP.
Jadi psikologi anak, perkembangan psikologi kita harus pahami. Nah, inilah jadi agar tujuan itu sampai, karena tujuan Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul pun juga innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bagaimana pendidikan itu harus melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter, yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga, dari mana memulai? Ternyata para ulama seperti Imam Malik, kami belajar adab 30 tahun sebelum belajar ilmu fikih 20 tahun. Bahkan ibunya Imam Malik sendiri, hendaklah engkau mempelajari bagaimana sifat dan karakter gurumu sebelum engkau mengambil ilmunya. Bagaimana etika, bagaimana adab guru-gurumu, itulah yang kau ambil sebelum kau belajar ilmunya guru. Nah, betapa pentingnya adab. Dan ketika saya di lapangan, ke sekolah-sekolah, banyak sekali yang mengeluh sudah hafal 10 juz, 15 juz, tapi ternyata akhlaknya belum mencerminkan apa yang dihafalnya. Ini usia SMP, sudah hafal 10 juz, 15 juz, bagus. Tapi ternyata sistem pendidikannya belum mengarah kepada mewujudkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari. Adab-adab yang benar dalam kesehariannya. Ini betapa pentingnya adab. Nah, ketika adab itu hilang di rumah, hilang di sekolah, hilang di masyarakat, maka kita lihat ini tidak akan tercapailah suatu kehidupan yang beradab. Padahal landasan ideal kita adalah, negara kita adalah Pancasila, dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kemanusiaan harus memahami sifat-sifat manusia. Nah, kemudian juga bagaimana manusia itu harus beradab. Kalau nggak ada adab, nggak ada gunanya kesuksesan apapun. Nah, yang keempat, peranan personality genetik. Nah, personality genetik itu diketahui dengan cara melakukan tes Stephen. Stephen Institute ini mengeluarkan program untuk mengetes seseorang itu cukup dengan men-scan ujung, ini 10 ujung sidik jari kita. Ini sebagai contoh, misalnya ini saudari Faiza ini saudari Faiza ini dengan men-scan 10 sidik jari akhirnya ketemu. Mesin kecerdasannya adalah feeling, drivernya adalah extrovert. Artinya berada di limbik kiri di otak bagian luar. Maka personality genetiknya adalah feeling extrovert. Nah, kita lihat di sini bagaimana sifat-sifatnya. Kita akan mengetahui. Kita akan mengetahui, misalnya bagaimana keunggulan orang feeling ini. Kita lihat sifat-sifat dan perilaku kecerdasan feeling extrovert. Ini hasil tes, kita berikan rekomendasinya. Jadi sifat positif yang dimiliki oleh seorang dengan personality genetic feeling extrovert, yang pertama adalah sifat dan perilaku orang ini adalah sensitif. Artinya secara intensif perhatikan orang lain dan apa yang terjadi, penuh perhatian dengan lingkungan. Yang kedua, sifat keunggulan yang kedua adalah berempati, artinya memiliki rasa simpati dan mampu menyelami perasaan orang lain. Feel, jadi sekali lagi feeling, perasaan banget. Yang ketiga adalah orangnya toleran, mudah menerima pemikiran dan cara-cara orang lain tanpa perlu mengubahnya dalam kondisi yang tidak menyetujui. Yang keempat, orang feeling biasanya populer. Dikenal banyak orang, penghibur, keberadaannya dinantikan banyak orang. Sebagai contoh ya penemu Stephen itu sendiri, Dr. Farid Poniman, itu orang feeling. Demikian juga mitranya yaitu Prof. Jamil Zaini itu juga orang feeling. Maka kita lihat dikenal banget gitu loh, gayanya, ekspresinya dan sebagainya. Nah, yang kelima, orang feeling itu komunikatif, cenderung komunikatif dan dapat menyampaikan sesuatu dengan lebih baik. Nah, ini sifat positif. Sifat negatifnya apa? Bawaan. Ini asli, ini bawaan. Yang pertama, tidak disiplin.
Artinya kurang teratur sehingga mempengaruhi satu bidang kehidupannya. Nah, kalau sudah tahu begini kok nggak memiliki jadwal dan nggak konsisten dengan jadwal, ya sudah ngalamat. Ini banyak agenda yang tidak terlaksana dengan baik. Kemudian sifat negatif yang kedua adalah tidak konsisten, tidak menentu, selalu berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika. Tentunya ini kalau dibiarkan akan begini, maka perlunya ada kemudian value. Jadi value, nilai diri harus dimiliki oleh seseorang. Kalau keluarga, value keluarga itu harus dimiliki. Kalau nanti perusahaan, ya value keluarga, nilai-nilai yang harus dipegangi dan dilaksanakan di dalam diri itu apa saja, di dalam keluarga itu apa saja, itu harus disepakati bersama. Nah, kemudian kita lihat bagaimana mensikapi seseorang itu, bagaimana orang tua ini itu berkomunikasi dengan anak. Itu menyesuaikan anak memiliki personality genetik apa. Misalnya di sini orang feeling ini. Yang pertama, bahwa orang feeling itu lebih menggunakan perasaan. Maka sampaikan perasaannya. Hargai perasaannya. Jadi kepada orang feeling, jangan bertanya menurut pikiranmu gimana? Menurut logikamu? Enggak. Dia nggak pakai logika. Lebih banyak main perasaan. Orang feeling itu mencari keharmonisan. Maka bagaimana orang tua? Jangan lakukan atau katakan apapun yang bisa merusak hubungan. Nah, pernah suatu hari di rumah kami di sini, Tulan si kakak, anak pertama saya itu orang thinking. Anak kedua feeling. Yang pertama Hasan, yang kedua Kodar. Suatu hari si kakak ini bilang sama abi uminya, Abi, nanti kalau adik ke rumah, jangan pernah bilang nggak punya uang. Atau ketika Umi dan Abi lagi ada masalah, mungkin sedikit berbeda pendapat, maka ketika Dek Kodar mau masuk ke rumah, maka tolong lakukan gencatan senjata. Karena si adik itu perasaan banget. Jangan sampai perasaannya ke bawah. Nah, inilah aplikasinya seperti itu. Jadi orang feeling cenderung tidak suka dengan suasana yang tidak kondusif. Suasana kacau, suasana gaduh, itu usahakan di rumah itu nggak ada suasana seperti itu. Bagi orang feeling itu sangat berdampak, mempengaruhi moodnya. Nah, inilah dan ada sifat-sifat yang lain. Misalnya orang feeling itu mempertimbangkan sesuatu berdasarkan kasih sayang. Jadi buatlah dia sayang sama kamu. Nah, ini buatlah dia sayang. Jadi orang feeling jangan pernah disakiti gitu. Buatlah dia sayang, maka dia akan loyal kepada Anda. Nah, demikianlah peranan personality genetik bagi efektifnya sebuah komunikasi di keluarga kita. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pengantar dalam perjalanan kuliah Develop Strong Family atau Develop Parenting and Strong Family. Selamat mengikuti, Anda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.